Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Adabul Mufrad, adab pribadi, tulisan Imam Al-Bukhari. Kita masuk ke bab ke-13, bab kecilnya, yaitu berbakti kepada orang tua yang masih musyrik. Jadi bab Adabul Mufrad ini bukunya adalah tentang adab. Pertama, bab besarnya adalah tentang berbuat baik kepada orang tua. Kemarin udah disampaikan bab 1 sampai bab 12. Sekarang bab 13 yaitu berbakti kepada kedua orang tua yang masih musyrik. Ini bukunya sebenarnya adalah buku hadis, kumpulan hadis-hadis tentang adab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, berkata, nazalat fi arba'ati ayyamin min kitabillahi, telah turun 4 tanda-tanda atau 4 ayat dari kitab Allah. Kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqu Muhammad sallallahu, kata saya. Ibuku itu berjanji bahwa ketika aku masuk Islam, dia berjanji tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku kembali murtad. Kata siapa, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, terus fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an, suratnya apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia menyuruhmu, maksudnya seorang anak nih disuruh untuk syirik kepada Allah, sementara kamu tidak punya ilmu terhadap itu, maka jangan kamu patuhi perintah untuk syirik kembali. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kepada keduanya kalian tetap saja berbuat baik. Tapi perintah untuk syirik jangan. Kata siapa, Pak? Kata Allah kepada anak-anak yang sudah Islam, orang tuanya masih musyrik. Nah, itu ayatnya gitu, Pak ya. Nah, jadi di ayat ini juga dipahami, saya selalu membahaskan ini. Tetap saja anak harus berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tuanya musyrik. Nah, kaidahnya itu gini, Pak. Orang tua itu dalam kamus, maksudnya dalam kamus Islam gitu, Pak ya, mereka itu tidak pernah salah. Mereka tetap aja benar walaupun sebenarnya salah. Kan kesalahan besar itu adalah apa, Pak? Menyekutukan Allah, itu kesalahan besar sekali itu. Tapi tetap saja anak harus berbuat baik. Tapi masalah salahnya dia, orang tua tersebut, itu apa, Pak? Langsung pertanggungjawabannya kepada siapa? Allah. Sementara anak tidak boleh mempertanyakan kesalahan orang tuanya. Bapak kok salah begini? Gak boleh dipertanyakan. Cukup lihat aja gitu, lihat aja. Jadi gak boleh kritis, Pak, sama orang tua. Sama orang tua itu bolehnya apa, Pak? Manut aja. Walaupun dia salah, betul-betul salah, anak diam aja. Kalaupun ingin menasihati atau kalaupun ingin memberitahu, beritahulah dengan cara lemah lembut. Kalau dia tidak mau, nggak usah. Atau kalau ingin selamat, jangan beritahu lewat mulut anaknya atau mulut sendiri, tapi lewat mulut
orang lain, temannya, Pak RT, Pak RW. Ya kan? Misalnya kalau ada orang tua bapak nggak sholat, pinjam mulut Pak RT. Pak RT pinjam mulut sebentar lah. Itu apa tuh? Tuh kayak mulut pinjam mulut sebentar. Atau beritahu ke orang tua saya, suruhlah dia sholat, umurnya hampir sudah 60, 70, belum sholat juga. Tolonglah Pak RT, nasihatilah orang tua saya itu. Kan Pak RT dituakan di sini. Tolong ya Pak RT ya. Apa kata Pak RT-nya? Saya juga nggak sholat kata dia. Itu masalah juga itu. Gimana menasihati orang nggak sholat sebenarnya juga nggak sholat. Itu masalah itu. Itu susah itu. Cari orang yang sholat. Pak RW berarti ya Pak RW kita kan rajin. Minta tolong ke Pak RW kan. Mana Pak RW kita nih? Oh ya udah. Nah, kayak gitu lagi kira paham. Tak tolong ya Pak RW ya, mulut Pak RW pinjam sebentar gitu. Gitulah. Terus ayat berikutnya, kan 4 ayat katanya. Inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habli hada ma'rufa gitu. Yang kedua, sesungguhnya aku mengambil pedang yang menakjubkan aku, kemudian aku bertanya ya Rasulullah berikan kepadaku. Apa katanya? Ma'rufa. Apa itu? Berbuat baiklah terhadap pedang tersebut. Terus yang ketiga ini tentang ma'rufa. Ma'rufa itu artinya Bapak berbuat baik, berbuat baiknya luar biasa, berbuat baik tanpa ada pamrih. Itu kata kalimat ma'ruf itu. Ma'ruf itu gimana ya? Pokoknya berbuat baik aja. Sama orang tua walaupun tetap jahat tetap ma'ruf. Berbuat baik. Gitulah. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik kan biasanya kan ada pamrihnya. Kalau orang tua nggak ada pamrih. Seperti orang tua pun ketika dia merawat kita pun tidak ada pamrih. Kan saya contohkan gini Pak ya, tapi nggak akan bisa ya. Kalau misalnya apa ya? Kalau anak yang sakit, orang tuanya ngobatin. Yang ada dalam hati orang tua ketika ngobatin anak Bapak, cepat sembuh, cepatlah sembuh nak, cepat gedenya, cepat gede. Ini bedanya anak kalau orang tua yang sakit. Udah sebulan orang tua itu sakit Pak. Dan anak sebenarnya berbakti betul Pak. Tapi perkataan terbaik dari anak ketika datang ke dokter rumah sakit, apa kata dia? Dan dia nggak ngomong kasar gitu Pak. Dia ngomong kasar. Dia ngomongnya apa? Nih kasihan betul orang tua saya Pak Dokter. Buatlah yang terbaik Pak Dokter. Dalam hatinya Bapak yang terbaik apa? Cepatlah mati Pak Dokter, banyak kerja. Itu anak itu begitu Pak. Kalau udah seminggu, sebulan, apalagi sebulan loh Pak, 2 bulan Pak. Anak itu terganggu. Apa yang terganggu? Pekerjaannya. Itu kan? Anak kan punya pekerjaan, ya kan? Punya tanggung jawab anaknya juga kan? Ya kan? Punya pekerjaannya segala macamnya. Enggak mau dia ngorban itu Pak kalau anak Pak. Kalau orang tua dulu Pak, dia punya pekerjaan, anaknya sakit. Bela-belaan dikorbanin semua tuh Pak. Rumahnya dijualnya, pekerjaannya ditinggalkannya. Itu kan? Bela-belaan itu Pak. Tapi kalau anak mau nggak bela-belain, rumahnya dijualnya, marahlah istrinya. Kalau rumah dia dijualnya kan, ya kan? Itu bedanya. Makanya Pak, kebaikan orang tua itu tidak bisa maka kalimatnya di sini adalah kalimat ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ya berbaik kepada orang tua tanpa ada pamrih. Seperti mereka pun berbuat baik kepada kita tanpa pamrih. Yang ketiga. Inni maritu fa'atani Rasulullah SAW panazalat yas'alunaka anil anfal. Ayat yang keempat itu kan. Yang ketiga, mereka bertanya tentang apa Pak? Tentang harta rampasan perang. Fakultu ya Rasulullah inni uridu an uqsima mali. Jadi kalau kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, aku mendapatkan 4 apa Pak? 4 hal sebelum aku mati, itu kata dia. Yang pertama tadi aku musyrik, kemudian aku masih disuruh berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua apa? Aku kepengen pedang Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan harus berbuat baik pun dengan pedang itu. Kemudian yang ketiga apa? Aku ketika turun ayat tentang al-anfal gitu kan. Faqalat ya Rasulullah inni uridu an uqsima mali. Aku sebenarnya dia dalam keadaan sakit banget nih.
Aku sedang sakit katanya. Idza maridtu, aku sedang sakit. Kemudian turun surah An-Nafal itu dia berkata, aku ingin membagi seluruh hartaku atau separuhnya. Faqala Rasulullah SAW as-sulus, sepertiganya saja kata Nabi. Fasakata, Nabi diam. Fakana sulus ba'duhu jaizun, maka sepertiga itu untuk wasiat jadi boleh. Nah, itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 4 hal. Yang keempat yang terakhir, inni syaribatul khamra ma'a qaumi minal ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilihyi jamalin fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzala azza wa jalla tahrimul khamar. Jadi 4 ayat ini aku saksikan betul katanya. Ketika aku minum khamar dengan siapa Pak? Dengan orang-orang Ansor, kemudian dia pukul hidungku gitu kan. Dia pukul hidungku, kemudian turunlah ayat Quran tentang mengharamkan khamar. 4 ayat ini betul-betul aku saksikan. Pertama, buat baik kepada orang tua, kalau dalam perang pun tetap berbuat baik, ma'rufah itu. Kemudian yang ketiga, ketika aku sakit, aku harus boleh hanya berbagi wasiat berapa? Sepertiga, enggak boleh lebih. Kemudian yang keempat, haramnya khamar itu pun aku tahu. Kata siapa Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pusat pembahasan kita adalah tentang berbuat baik kepada orang tua walaupun musyrik di tanda yang pertama. Berikutnya, Asma binti Abi Bakar, ataitu ummi raghibatan min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha. Gitu. Jadi Asma binti Abi Bakar, berarti Asma ini adalah anak Abu Bakar. Asma ini itu istrinya Zubair bin Awam. Zubair itu ada hubungan sepupu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awam itu beradik kakak dengan, gimana ya modelnya? Awam itu dengan Khadijah sih. Awam itu beradik kakak dengan Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid, gitulah hubungannya itu. Nah, terus Asma ini adalah cintanya Asma adalah Asma anak Abu Bakar. Ataitu ummi raghibatan, datang ibuku kepadaku gitu kan dengan penuh harap. Fi ahdin Nabi SAW, ketika itu Nabi masih hidup. Terus aku bertanya kepada Nabi, ibunya masih apa Pak? Musyrik. Nggak tahu ya berapa orang tua. Bisa jadi istrinya Abu Bakar ini banyak juga Pak, ya kan? Kayak istrinya dengan anaknya yang bernama Asma, mungkin istrinya beda. Kemudian istrinya siapa? Istrinya dengan anaknya Aisyah, mungkin istrinya juga beda. Karena kan hadis ketika Aisyah menikah dengan Nabi itu yang yang menyanggulnya Aisyah, maksudnya menghias Aisyah adalah ibunya sendiri. Berarti Abu Bakar ini istrinya berapa Pak? Pak carilah nanti berapa. Ini kan berarti istrinya musyrik, sementara ibunya Aisyah ketika itu sudah muslimah kan. Nah, berarti ibunya Asma ini musyrik. Nah, terus katanya gini, ibuku datang kepadaku penuh harap, maksudnya hubungkan tali silaturahmi gitu. Asiluha, apakah aku harus menghubungkan tali silaturahmi dengannya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Qala Ibnu Uyainah, fa anzalallahu azza wa jalla la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah menurunkan ayatnya ketika itu, Allah tidak melarangmu untuk memerangi orang yang tidak melarangmu dari yang tidak memerangi kamu dalam masalah agama. Jadi kalau dia tidak memerangi kita, orang tua kita itu dalam masalah agama, tetap kita harus berbuat baik. Gitu. Jadi ini kejadian Asma binti Abi Bakar. Apakah harus aku berbuat baik? Jawabannya Pak, ya, tetap aku harus berbuat baik kepada pada orang tua, walaupun orang tua itu masih musyrik. Ada kejadian satu lagi nih Pak. Mana hadisnya ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Lanjut aja ya. Mana dia? Nanti aja. Jadi hadisnya gini Pak.
tentang istri Nabi bernama, siapa istri Nabi namanya? Ummu Jamilah, lupa saya. Nama siapa nama istri Nabi? Juwairiyah, bukan Juwairiyah. Lupa. Ummu Jamilah itu anak Abu Sufyan. Lupa, ingat enggak siapa nama anak Abu Sufyan? Bukan anak Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan, lupa. Jadi Nabi itu menantu Abu Sufyan, lupa saya namanya. Nantilah cari. Jadi anaknya Abu Sufyan ini sebenarnya muslimah. Kemudian dia dengan suaminya hijrah ke Habasyah. Sampai di Habasyah meninggal dunia. Akhir itu Nabi Muhammad SAW menikahilah istri dari anak dari siapa nih? Abu Sufyan yang sudah janda ini. Nih ceritanya tuh gini. Ketika selesai perjanjian Hudaibiyah di tahun ke-6 Hijriyah. Ceritanya sebenarnya tahun ke-7-nya. Di tahun ke-7 itu, orang Bani Hanifah membunuh Bani Bakar. Jadi kan ikat perjanjian itu Hudaibiyah itu kan gini. Di tahun ke-6 itu Nabi Muhammad kan ingin umroh, tapi tidak boleh umroh. Bolehnya tahun depan, kata orang Quraisy. Itu salah satunya. Yang kedua adalah Quraisy dengan apa? Dengan orang Madinah, gencatan senjata selama 10 tahun. Kan itu, ya kan? Terus siapa yang ingin ikut dengan Nabi, dengan Muhammad, ikutlah, nggak boleh dia apa-apain, dilindungi sama Muhammad. Siapa yang ikut dengan Quraisy, maksud sekutu dengan Quraisy, apa? Bolehlah, jangan diganggu bukan. Akhirnya suku Hanifah ikut dengan Quraisy, Bani Bakar ikut dengan Nabi Muhammad SAW, ya kan, kayak gitu kan. Tapi Bani Hanifah ini sangat benci kepada Bani Bakar. Padahal dia bukan langsung nih, Bani Bakar ini, Bani Hanifah benci sama apa Pak? Bani Bakar. Karena kalau mereka perang, selalu yang menang siapa? Bani Bakar. Karena terjadi gencatan senjata aman begitu, Bani Bakar merasa bahwa ketika mereka pergi umroh, mereka nggak perlu bawa senjata. Mereka pergi umroh ceritanya. Kelihatanlah oleh Bani Hanifah. Bani Hanifah ini mengadu kepada orang Quraisy. Kami kalau perang dengan Bani Bakar ini, orang Arab kan gitu kan ya. Pokoknya kerjaannya perang, kalau ingin ngambil harta orang ambil perang kayak gitu. Kami kalau perang dengan Bani apa Pak? Bani Bakar kami jarang menang. Sekarang kesempatan mereka jumlahnya 26 Pak. 26 yang umroh ini, boleh enggak kami bunuh atau kalian bantu kami? Akhirnya Pak, diiyakan sama Quraisy, berarti Quraisy membolehkan kan? Dan termasuk yang membunuh itu siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikut dia dalam pembunuhan itu Pak. Orang di dalam kemah, dalam rumah gitu ya, dikepung sama mereka. Habis itu dibantai. Malahan ada 3 orang yang lari ke Ka'bah. Di Ka'bah pun mereka bantai 3 orang tuh. Jadi jumlahnya berapa terbunuh? 26 orang terbunuh Pak. Habis itu apa? Bani Bakar tahu kejadian itu, dia laporkan ke Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berniat untuk menaklukkan kota Mekah. Berarti mereka telah berkhianat dengan janji. Itu rencananya kan. Orang Quraisy sudah ketakutan itu setelah merekakan pembunuhan 26 orang itu ketakutan. Mereka akhirnya musyawarah, terus mengutus Abu Sufyan untuk datang ke Nabi Muhammad SAW. Terus pergilah kepada Nabi Muhammad, jangan sampai Muhammad itu tahu tentang ini, atau Nabi Muhammad pura-pura nggak tahu aja dengan kejadian ini. Gitu. Takutnya dia tahu nanti, kalau dia tahu masalah kita, gitu kan? Cepat. Paling kurang cepat perbaharui perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kejadian yang setahun terjadi ini anggap aja tidak ada. Itu rencananya begitu, menghapus dosa mereka telah membunuh Bani Bakar. Ayo cepat perbarui. Kemudian datanglah Abu Sufyan kemana Pak? Ke Madinah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya udah tahu kejadian itu. Dia tunggu orang selesai sholat, terus dia berkata, Muhammad,
kita perbarui perjanjian antara Madinah dengan Mekah. Ayo kita perbarui perjanjian. Nabi Muhammad tetap aja zikir. Cuek aja pura-pura nggak tahu kan itu. Selesai sholat, ayo Muhammad, ayo kita perbarui perjanjian. Terus Nabi Muhammad berkata, ada apa Abu Sufyan? Kenapa harus diperbarui? Kan udah dulu, tahun dulu perjanjian itu. Kenapa harus diperbarui lagi? Jadi rencananya Pak, kalau diperbarui kan berarti yang terjadi, ayolah Pak paham aja lah, paham gitu. Nggak paham? Gimana caranya tuh kalau nggak paham? Pokoknya bagaimana kejadiannya tahun ini apa? Nggak ada aja. Terus dia ayolah kita perbarui perjanjian. Ada apa? Pasti kalian melakukan kejahatan ya, kesalahan ya? Enggak. Dia pura-pura enggak katanya. Perbarui aja. Nabi Muhammad diam aja. Terus dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, sampaikanlah Nabi Muhammad ke orang terdekat. Ayo perbarui perjanjian. Apa kata Abu Bakar? Apa aku di hadapan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad memutuskan, aku mau berbuat apa? Kalau dia katakan perbarui ya perbarui, kalau enggak ya enggak, pokoknya tergantung Nabi lah. Kata siapa? Abu Bakar. Dia datang ke Umar. Umar, tolonglah kasih tahu sama Nabi itu. Nabi kan diam aja tadi kan. Kasih tahu sama Nabi. Kau kan dekat dengan Nabi Muhammad. Apa kata Umar? Kalian melakukan kesalahan ya. Kalau kalian melakukan kesalahan, ini yang kutunggu selama ini. Umar kayak gitu orangnya Pak. Kalau kalian melakukan kesalahan, kesempatan sama aku. Aku dari dulu udah geram lihat kalian ya. Cuman kalian kan Umar bin Khattab tuh ketika Hudaybiyah tuh kecewa sekali Pak. Karena Nabi Muhammad mau melakukan apa Pak? Perjanjian damai dengan Quraisy kan. Geram sebenarnya. Umar itu kepengennya tuh Quraisy itu dihancurkan gitu karena jahat kan luar biasa. Ini yang aku tunggu selama ini. Apa kata Abu Sufyan? Celakalah kamu, kata dia. Habis itu dia pergi. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kadang kepada Ali juga bilang begitu. Apa daya aku terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia terakhir datang kepada siapa Pak? Bukan Asma, kepada anaknya. Namanya siapa? Lupa saya namanya. Anaknya Abu Sufyan ini kan menantu Nabi Muhammad SAW. Dia masuk, mudah-mudahan lewat istri bisa. Dia ketika mau duduk di karpet ada di rumah Nabi itu, digulung cepat sama siapa Pak? Sama istri Nabi Muhammad, namanya Juwairiyah atau apa lupa. Digulung sama Nabi Muhammad SAW. Ketika digulung bukan sama istri Nabi. Nabi ketika itu ada di rumah itu, digulung. Terus Abu Sufyan bilang, ada apa denganmu wahai anakku? Kau udah gila nih. Masa ayah mau duduk habis itu gulung karpetnya. Apa kata anaknya Abu Sufyan ini, istri Nabi, dia bilang apa? Ini karpet biasa tempat diduduki Nabi Muhammad SAW. Kamu najis. Sementara Nabi dia adalah Rasulullah, enggak pantas kamu duduk di situ, enggak pantas. Duduk aja di bawah di pasir, duduk aja. Kata siapa? Kata anaknya, datanglah Nabi keluar. Maksudnya Nabi keluar dari kamar. Tak begitu wahai istriku kepada ayah, enggak begitu. Itu ayahmu, tetap saja ayahmu walaupun dia adalah pimpinan itu, tapi itu tetap ayahmu. Bentangkan. Layani dia dengan datangkan makanan, datangkan minuman. Begitu kepada ayah. Akhirnya Pak memang dibentangkannya lagi Pak. Ini cerita kita adalah tetap berbuat baik walaupun ayah itu adalah gembong musyrik, tetap aja berbuat, dibentangkan, dikasih makan, dilayani baik-baik. Cuman permintaan dia untuk memperbarui perjanjian, sampailah kepada suamimu. Apa kata anaknya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Nabi. Keputusannya itu mutlak, Allah yang suruh. Kata siapa? Anaknya. Akhirnya kayak gitu jadian. Akhirnya Pak, dia keluar dari rumah dalam keadaan apa Pak? Nggak bisa berbuat sama siapa lagi nih gitu kan. Ketemu sama dia di tengah jalan Ali. Jadi ketemu 2 kali sama Ali nih. Ali, ayolah kasih tahulah sama Nabi Muhammad biar diperbarui perjanjian. Apa kata Ali? Aku sudah kasih tahu kan kemarin jawabanku. Tapi kalau kau mendesak juga, baiklah aku kasih solusi. Apa? Kau datang setelah sholat nanti, terus kau berteriak aja keras-keras di belakang tuh setelah orang sholat. Apa? Aku Abu Sufyan telah memperbarui perjanjian dengan Muhammad SAW. 1, ini 2, pasal 2, pasal 3 gitu. Terus apa kata Abu Sufyan? Apakah itu manjur atau bisa begitu?
Ya coba aja dulu, cuman aku nggak yakin ya. Coba aja dulu, nggak ada yang lain, coba aja dulu begitu. Kau sendiri aja ngomong, kalaupun nggak didengar, ya sendiri aja ngomong. Betul Pak. Dia apa Pak? Dia datang habis sholat asar ke mana? Ke masjid, habis itu dia teriak keras-keras. Aku Abu Sufyan memperoleh perjanjian dengan Muhammad SAW, pasal 1, pasal 2, pasal 3 kan? Terus orang yang dengar itu cuma lihat aja ke belakang ini. Habis orang zikir lagi. Pura-pura tidak tahu. Habis itu dia malu. Masa ya perjanjian hanya diucapkan sendiri? Harusnya perjanjian diucapkan Bapak? Jawablah bersama-sama gitu. Zaman sendiri. Akhirnya kan begitu kan Pak ya. Akhirnya kan dia pulang tanpa apa Pak? Tanpa hasil apa-apa kan. Nah, bulan depannya kan Nabi datang Pak. Dengan apa Pak? Dengan 10.000 pasukan menaklukkan kota Mekah. Agar gara-gara pengkhianatan pembunuhan mereka kepada siapa? Bani Bakar. Nah, itulah ceritanya. Tapi cerita kita adalah tentang tetap berbuat baik kepada orang tua. Lanjut. Ini hadisnya. Ini aja lah Pak ya, langsung arti biar Bapak ini. Nih, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Nabi SAW. Umar berkata, Umar bin Khattab ayahnya pernah melihat kain yang bercampur dengan sutra. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, belilah. Ini Umar ini, Abdullah bin Umar maksudnya. Apa kata Umar berkata, belilah apa Pak? Kain ini. Jadi kasus ceritanya begini. Ya Rasulullah kata Umar, belilah kain ini kan bagus untukmu nih. Kamu jarang Nabi punya baju bagus tuh jarang. Belilah katanya. Terus apa kata Rasulullah? Ini haram, nggak boleh pakai sutra dan emas bagi laki-laki. Suatu kali Nabi Muhammad itu dapat hadiah apa Pak? Baju sutra, maksudnya harta rampasan perang, bukan hadiah, harta rampasan perang. Terus dipanggilnya Umar, pakai ini, apa tuh? Umar, ambil ini. Terus kain ini, lalu sabda, apa tuh? Aku tidak memberikan. Terus apakah engkau berikan, kata Umar? Bagaimana aku akan memakainya sedangkan engkau telah berkata tentang haramnya kain sutra. Rasulullah bersabda, kata Rasul, aku tidak memberikan kepadamu untuk kau pakai, tapi engkau dapat menjualnya atau memakaikan kepada orang lain. Maksudnya apa Pak? Kepada istrimu. Umar lalu istrimu. Jadi gini Pak, kepada orang lain yang musyrik atau yang lain lah. Jadi orang musyrik kan nggak ada keharamannya Pak ya. Jadi aku juga nyuruh kau pakai, tapi hadiahkanlah kepada orang lain. Jadi gitu Pak. Atau berikan kepada perempuan. Maksudnya ini perempuan yang masih musyrik. Maksudnya yang bukan perempuan boleh ya. Pokoknya kalau kau berikan kepada orang musyrik nggak apa-apa, silahkan. Artinya apa? Walaupun dalam kondisi kita sudah beriman, dengan orang musyrik harus tetap baik. Atau berikan kepada ayahmu, kepada siapa yang masih berikan enggak apa-apa. Gitu ceritanya. Lanjut Pak ya. Bercepat nih. Tidak boleh menghina orang tua. Ini bab berikutnya. An Abdullah bin Umar qala Nabi SAW, manil kabair, di antara dosa besar ayyastimar rajulu walidayhi, seseorang itu menghina kedua orang tuanya. Faqalu, mereka bertanya, sahabat bertanya, kafa yastimu, bagaimana mungkin seorang anak bisa menghina orang tua? Jadi kalau masih dalam kondisi bagus tuh Pak, mungkin nggak anak menghina orang tua Pak? Gak mungkin. Terus ada jalannya, kata Nabi, seorang anak bisa menghina orang tua. Gimana jalannya? Qala yastimur rajul, seorang si dia menghina ayah seseorang, maksudnya dia menghina ayah orang. Fayastimu aba'u wa ummuhu, maka ibunya pun akhirnya dibalik hina oleh orang lain. Itu artinya menghina orang tua. Kalau sekarang malah dia menghina orang tua, ada ya Pak langsung Pak ya? Itu enggak normal itu. Jahiliyah aja, orang jahiliyah ada enggak dia menghina orang tuanya? Jahiliyah Pak, masa jahiliyah mereka enggak berani menghina orang tua mereka Pak. Itu masa jahiliyah. Tapi masa sekarang ada yang berani langsung menghina orang tuanya?
Enggak ada juga ya, mudah-mudahan enggak ada. Tapi mungkin ada, jangankan menghina, bunuh aja ada kan. Nah, tapi kalau kata Nabi Muhammad, masa jahiliyah itu tidak mungkin terjadi begitu Pak, tidak mungkin orang langsung menghina orang tuanya, nggak mungkin langsung orang membunuh ayahnya, nggak mungkin. Terus sahabat mengatakan nggak mungkin ada orang yang menghina atau membunuh ayahnya, ibunya, gitu kan? Terus kata Nabi, maksudnya nggak begitu juga. Maksudnya apa? Kau hina ayah orang atau ibu orang, kemudian orang itu pun menghina orang tuamu, itu sama kau menghina ayah dan ibumu. Makanya itu disebut dalam kalimat apa? Sadduz zari'ah. Kalau dalam kalimat itu, apa itu sadduz zari'ah, Pak? Menghindari sesuatu perbuatan sebelum perbuatan yang lain terjadi. Jadi sebelum orang tua kita dihina oleh orang lain, maka jangan hina orang tua orang, kayak gitu Pak ya. Itu namanya apa, Pak? Saddu zari'ah, menutup kemungkinan untuk perbuatan dosa yang lebih besar. Contoh gini Pak ya, kalau saddu zari'ah itu dilarang berzina, maka jalan-jalan ke zina itu haram. Contohnya apa Pak? SMS-an, WA, berduaan. Itu namanya berduaan, itu disebut apa Pak? Saddu zari'ah. Yang dilarang kan cuma zina, bukan berduaan, tapi kesananya akan mengarah kepada zina. Maka arah ke sana itu juga diikut haram. Makanya keluar kaidah fikihnya apa? Al haramu bisyai' haramun biwasailihi. Kalau sesuatu diharamkan, maka jalan ke arah haram itu haram. Ada orang yang kepengen korupsi, maka kalau mencalon, jawablah Pak biar jelas. Ada niatnya kepengen korupsi, ada niat kepengen korupsi, maka mencalon haram hukumnya. Kenapa? Karena jalannya ke situ. Paham gak Bapak ini ya? Ayolah, saya sudah serius Bapak ini, kenapa kok tidur aja bawaannya? Susah, saya capek. Haram mencecah kedua orang tua. Salah satu bentuk durhaka apa Pak? Dari orang tua adalah menyebabkan mereka menjadi objek cemoohan. Makanya Pak, ada perkataan yang bagus Pak. Kalau orang tuamu tidak punya apa? Tidak punya nama besar, maka besarkanlah namamu, kemudian orang akan mengingat kebesaran orang tua. Bapak paham nggak bahasa begitu? Kalau orang tuamu tidak punya Bapak nama besar, maka besarkanlah namamu hingga membawa besar nama orang tuamu. Orang tua akan berkata, anak siapa tuh? Anak siapa? Padahal ayahnya bukan orang besar, tapi gara-gara dia ayahnya jadi ikut-ikut besar. Kan kalau bapak jadi jenderal, ayah bapak jadi bapaknya jenderal, kan hebat tuh. Kalau bapak presiden, ayah bapak berarti bapaknya presiden. Tapi kemarin itu bapaknya sudah jadi presiden, ini mah tinggi lagi, dia wapres baru. Bapak ini kemana-mana aja perginya. Orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan adalah seperti pelaku perbuatan. Jadi penyebab dari perbuatan itu sebenarnya, makanya Pak, kalau ada perkelahian dalam Islam itu Pak, kalau ada perkelahian, yang salah itu siapa yang nonjok duluan? Siapa yang? Makanya Bapak kalau ke Mekah atau ke orang Arab, Bapak kalau berkelahi sama orang, Bapak jangan tonjok duluan. Kalau ngomong boleh, tapi kalau Bapak tonjok duluan, kemudian terjadi perkelahian, maka yang salah siapa? Yang nonjok. Makanya kalau di Mekah itu Pak lihat, kalau di Mesir itu Pak, mereka nggak nonjok duluan. Dia menonjok, baru dia tonjok banyak-banyak. Walaupun yang kedua, yang nomor 2 nonjok ini dia lebih banyak nonjok daripada yang pertama, tapi dia pernah disalahkan? Nggak. Kenapa? Penyebabnya adalah itu. Makanya Bapak jangan jadi sebab apa Pak? Kesalahan. Hadis ini merupakan salah satu dalil yang mendukung kaidah saddu zari'ah. Tadi kan betul menutup kemungkinan jalan ribut banget, menutup sesuatu sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar. Itu namanya kaidahnya apa namanya? Saddu zari'ah. Lanjut. Hadis berikutnya, enggak boleh melaknat orang tua. Akhbarani Ibnu Juraid qala sami'tu Muhammad bin Haris Sufyan yaz'umu anna Urwah bin Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Umar bin As yaqulu manil kabair. Sebenarnya
sedikit aja ya. Manil kabair indallahi ta'ala. Sesungguhnya dosa besar dari si Allah adalah tasib barrajul liwalidihi. Seseorang itu menghina kedua orang tuanya. Sama ya di atas saya. Nah, lanjut. Hadis ini dalil bahwa dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Seorang wajib menahan diri tidak mencela orang lain atau orang tua mereka karena hal tersebut menyebabkan mereka dicela oleh orang lain atau orang tuanya. Itu bab ke-14. Ingin cepat-cepat aja rasanya Pak. Lanjut. Bab ke-15. Bab berapa nih Pak? Kalau bapak durhaka sama orang tua apa hukumannya? Ini makanya Pak saya katakan subtemanya besar tentang orang tua. Tapi tema besar tentang orang tua berbakti. Tapi subtemanya semua detail-detail tentang orang tua dikaji dengan hadis ini. Itu hebatnya hadis ini. Banyak Pak. Ini babnya 25. Berapa Pak? 25. Hadisnya jumlahnya ada sekitar 50. Berapa Pak? Kita 50. Berarti ini hadis mungkin sekitar ke 30 hadisnya kali. Nah, coba lihat hadis berapa nih? 29. Ternyata hadis berapa Pak? Nomor 29. Itu berarti Pak tentang orang tua itu Pak dikumpulkan sama Imam Bukhari ada berapa hadis? Sekitar 50 hadis terdiri dari 25 bab. Dibuat sama Bukhari gitu. Berarti detail betul Pak. Tentang orang tua ada 25 bab. Apa tadi Pak? Tidak boleh apa ya Pak? Durhaka. Apa akibat kalau durhaka sama orang? Nah, apa akibatnya? An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah. Anin Nabi sallam, dari Nabi sallam berkata, "Ma min zambin, tidak adalah dosa yang lebih ajdaru, yang tidak adalah dosa yang lebih pantas ayu ajjila li sahibihil uqubah." Disegerakan dosa apa tuh hukumannya itu di dunia dan di akhirat. Jadi dihukumi di dunia juga dihukum, di akhirat juga dihukum. Apa dosanya Pak? Minal bagi wa qati'atur rahim, dari dosa melampaui batas dan memutus tali silaturahim. Memutus batas ini Pak, ada ulama mengatakan artinya adalah tentang berzina. Jadi dua dosa ini dapat di dunia pun dapat di akhirat. Kita bahas dulu tentang dosa kepada orang tua gitu. Pak, dosa orang tua itu Pak, kalau Bapak dosa sama orang tua Pak, di dunia itu sudah kelihatan hukumannya. Apa hukumannya? Misalnya Bapak tidak tenang, terus anak-anak sama istri nggak bisa diatur, gitu Pak. Itu kelihatan langsung Pak. Di dunia disegerakan sama Allah. Kalau dia yang lain, kalau dia berbuat baik kepada orang tua, di dunia umurnya dipanjangkan, kemudian hidupnya diberkahi. Kalau berbuat baik sama orang tua begitu Pak. Apalagi nanti di akhirat tentu dia banyak sekali mendapatkan pahala. Kalau dia melakukan kesalahan kepada orang tua di dunia, dia dapat siksaan. Di akhirat apalagi. Sama halnya dengan zina di dunia. Kedapatan nggak Pak? Ketahuan nggak hukumannya zina di dunia Pak? Tahuan lah. Walaupun dia bisa sembunyi-sembunyikan. Yang pertama ketahuan banget tuh ketika mau menikahkan. Ketahuan, Pak nikahkanlah anak Bapak. Ini kena mencoblos sebelum hari H. Jadi Bapak boleh apa? Boleh menjadi wali? Tidak boleh. Tolong aja Pak Wali Hakim. Ada ketahuan kan malu tuh. Meninggal dia. Ayah ini, anak tidak dapat warisan, malu gak? Musibah juga. Atau ini, anak yang ketahuan itu pas ketika lahir itu apa? Anak tidak boleh dibanikan kepada ayahnya. Berarti anak tidak punya garis keturunan, kan malu tuh. Jadi di dunia dia dapat apa Pak? Hukumannya, apalagi di akhirat. Jadi dua hal itu kata Nabi Muhammad SAW, segera hukumannya di dunia dan juga di akhirat. Makanya kepada orang tua juga gitu. Pada orang tua di dunia, walaupun mungkin ya anak yang durhaka kepada orang tua itu apa Pak? Dia duitnya banyak, karirnya bagus, tapi hatinya gak akan tenang. Begitu Pak biasanya. Biasanya nih anak kalau durhaka sama orang tua, nanti anaknya pun
jahat sama dia. Itu rata-rata begitu Pak. Tapi kalau Bapak kepengen anak Bapak baik kepada orang tua Bapak, caranya gimana? Bapak harus baik kepada orang tua. Ini cerita sebelum kita tutup, Bapak mau nanya gini. Ada dulu orang bertanya gini, Ustaz, anak saya nakal betul Ustaz. Nakal minta ampun Ustaz. Dulu masih ada PS dulu Pak, main PS Pak. Sekarang masih ada ya? Cuman udah jarang ya. Udah kurang peminat karena orang main HP sekarang kan. Nah, main HP kan. Kalau dulu kan ke PS Pak, PlayStation sampai 4. Tahu saya itu, tapi saya nggak pernah main. Enggak juga, cuma lihat-lihat dari luar aja. Rame gitu kan. Terus PlayStation. Ada ini bapak ini tanya, Pusat anak saya nakal betul Pusat. Kenapa dia nakal Pak? Nakal betul Pusat, main PS saja kerjanya Pusat. Umurnya baru 10 tahun Pusat. Pulang dia sekolah main PS. Kadang di sekolah itu juga main PS Pusat. Terus apa? Habis itu Pusat dicurinya duit emaknya untuk main PS. Pokoknya sakit kepala saya. Saya nasihatin susah, istri saya pun anda angkat tangan Pusat. Saya tanya, Pak masih punya orang tua? Masih Pusat. Bagaimana hubungan Bapak dengan orang tua? Itu masalah tuh Pak. Itu yang masalah Pusat. Apa? Beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu Pusat, saya pulang. Habis itu orang tua saya itu, ayah saya itu punya pendapat. Saya juga punya pendapat Pusat. Ayah saya itu gak sekolah Pusat. Saya sekolah Pusat. Saya kuliah saya. Dia punya pendapat, keras dengan pendapat dia. Saya bilang sama ayah saya itu, ya ayah itu salah dengan pendapat ayah itu, yang betul pendapat saya sekolah. Apa kata? Akhirnya Ustaz, malas saya sama orang tua saya tuh. Sok pandai orang tua saya tuh. Makanya sampai sekarang saya gak pulang-pulang Ustaz. Sakit hati saya. Dia gak sekolah tapi berpendapat pula sok pinter. Kata siapa? Kata anak ya. Makanya saya udah berapa tahun ini gak pulang-pulang Ustaz. Malas ya Ustaz. Apa kata saya? Inilah penyebab ini penyebab anak Pak nakal. Apa hubungan ayah saya sama anak saya? Jauh-jauh aja hubungan dia. Apa katanya? Coba Bapak berbuat baik sama orang tua. Ini ayatnya Quran ini katakan. Itu saya bacakan surah ini Pak. Surah apa? Surah tentang Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladun wa zakah. Nah, pokoknya tentang itulah. Kalau berbuat baik kepada apa Pak? Kepada orang tua, maka anak itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini aja, Pak pulang dulu, coba Bapak minta maaf sama orang tua. Agak berat saya minta maaf Ustaz. Agak beratnya. Orang tua saya itu orangnya ngeyelan Ustaz. Saya minta maaf pun pasti dia nanti ngeyel Ustaz. Ngeyel orang tua saya itu mah. Coba aja dulu Pak pulang, terus tuh Bapak cobalah sama orang tua. Baiklah Ustaz, karena itu saran Ustaz. Keluar pulang deh Pak. Pas ketika pulang itu Pak, belum lagi anaknya minta maaf, orang tuanya sudah berkata begini, nak, lama betul kau marah sama ayah, lama betul. Kalau ayah salah, maafkan ayah ya nak, maafkan ayah, rindu betul ketemu sama nak. Dipeluknya anaknya, malah nih minta maaf dulu siapa Pak? Ayahnya, lama betul kau minta maaf. Akhirnya dipeluk anaknya tersebut. Apa kata anaknya? Aku yang minta maaf harusnya sama ayah. Akhirnya kan baikan. Sehari cuma pertemuan itu dia makan, minum segala macam di rumah. Udah baikan ini ceritanya. Udah baikan. Habis itu dia balik lagi kemana? Ke tempat dia kan. Dah selesai. Anaknya yang tadi yang nakal tuh Pak. Hari-hari. Terus nggak main ini lagi, nggak main PS lagi. Terus ditanya sama bukan ganti HP bukan. Ditanya sama itu Pak, sama ayahnya. Kamu kenapa nggak main PS lagi? Kenapa nggak minta duit? Kenapa nggak mencuri duit? Kenapa? Itu kata ayahnya kan. Apa kata dia? Bosan mainnya itu aja. Itu aja bosan. Siapa yang meletakkan rasa bosan ke dalam hati anak itu Pak? Padahal dulu kenapa nggak bosan? Kenapa kok sekarang jadi bosan? Allah Pak, dibuat sama Allah dia bosan ya main itu aja. Lama-lama Pak tahu nggak? Anaknya itu ngajak ayahnya sholat ke masjid. Ya sholat masjid yuk. Ayahnya kaget kan, kemarin aku yang ngajakmu sholat tak mau kamu, sekarang kamu yang ngajak aku. Yuk sholat masjid ya, gitu. Yuk sholat masjid enak, sholat masjid itu AC-nya dingin, masjid Jabal Rahmah tuh gitu. Contohnya begitu. Di masjid Jabal Rahmah kejadian itu di mana? Ini tidak tahu saya ini. Ini mengenai. Akhirnya kan dia anaknya mengajak ayahnya
Setelah itu baru dia datang. Iya ya Pak Ustadz ya. Kalau kita baik sama orang tua, anak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak hukum alam itu Pak. Bapak kalau jahat sama orang tua, maka Allah akan menyusahkan bapak dari sisi anak. Tapi kalau bapak baik kepada orang tua bapak, maka anak bapak pun ikut baik. Pak Wandi kenapa nggak dibuka tuh Pak? Ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak tanyalah Pak, tanyalah Pak, tanyalah. Tanya Pak. 3 bab kita pembahasan sekarang mah masih tentang orang tua nih. Pak bosan nggak tentang orang tua, kita pindah aja lagi. Banyak tentang orang tua nih Pak. Selak beluknya ini itu. Tanyalah, kalau nanya kita makannya lagi. Silakan Pak Ji. Salam. Barang yang haram boleh dikasihkan kepada orang musyrik. Contohnya Baju. Nah, itu kan barang haram apa? Maksudnya itu memberi pelajaran orang musyrik itu nggak haram gitu loh. Ya baik. Baik. Tadi saya mungkin agak salah ngomong. Musyrik kepada perempuan maksudnya. Pada perempuan. Jadi kalau yang haram sutra itu kan hanya untuk siapa Pak? Laki-laki. Kalau perempuan, kebetulan ibunya Umar ini masih musyrik. Berikan sama ibumu walaupun ibumu masih musyrik. Jadi gini Pak ya. Ada benda yang najis kemudian haram. Maka itu haram mau diapa-apakan saja. Jadi kalimatnya gitu Pak. Kalau ada benda yang haram, bendanya haram Pak, zatnya haram, maka haram diapain? Diapa-apain nih. Contohnya Pak, jadi ada 2 nih model haramnya Pak. Pertama contohnya babi Pak, Bapak? Babi itu kan haram. Haram untuk kita, haram pula kita apa-apain. Kita kasih ke orang beriman apalagi haram. Kita kasih ke orang musyrik haram juga, walaupun orang musyrik bagi mereka boleh, ya kan? Tapi dibagikan ke mereka tetap haram. Itu zatnya yang haram. Yang ngasih. Misalnya ada minuman keras. Minuman keras itu kan pada masa Nabi Muhammad SAW mengharamkan minuman keras. Kan Nabi Muhammad kan banyak itu kan ada yang punya minuman keras. Nabi Muhammad enggak bilang jual aja lah kepada orang musyrik kan mereka boleh gitu. Enggak. Nabi bilang apa? Buang. Jadi benda yang haram Pak enggak ada jalan lain kecuali buang. Jadi makanya Bapak kalau ternak babi Bapak apain? Dikubur, bunuh, kubur, jangan Pak jual. Sayang ini, itu kan? Nggak ada cerita. Kalau benda haram dibuang habis. Tapi sekarang yang kedua ini sutra, Pak. Apa Pak? Sutra. Sutra ini dia haram buat kita, tapi halal buat perempuan. Makanya Pak beri kepada siapa? Perempuan. Jadi gitu, maksudnya benda haram. Gitu Pak. Pengecualian itu Pak ya. Terus yang kedua Pak, kan haram zatnya. Yang kedua Pak, haram cara mendapatkannya. Haram cara mendapatkannya 2 lagi dibagi nih Pak. Jadi Bapak mudah-mudahan agak paham ini. Haram cara mendapatkannya pertama, haram cara mendapatkannya tapi dengan kerelaan. Dengan kerelaan. Contohnya Bapak. Contohnya riba. Riba itu haram enggak Pak? Haram. Tapi dapatnya rela Pak. Orang riba, penggadaian, rentenir itu suka sama suka enggak Pak? Ya suka sama suka lah itu, suka sama suka. Tapi kalau ada duit dari riba, maka ayat Quran mengatakan apa Pak? Ayat Quran mengatakan kalau ada duit dari riba, maka pokoknya kau ambil, tapi bunganya dihapuskan. Ini misalnya Bapak transaksi riba misalnya kan. Misalnya orang minjam ke Bapak 100 juta, Bapak rentenirkan 150 juta. Bapak tahu ayat itu, ya kan? Tahu ayat itu. Maka ambil 100 juta, yang rencana 50 juta tadi jangan ditarik. Dah. Cukup. Itu rasul pokoknya ambil tapi bunganya enggak. Itu cara kalau mendapatkan dengan cara Bapak haram tapi suka sama suka, rela gitu. Tapi kalau haram, cara mendapatkannya dengan paksa atau dengan contohnya mencuri Pak. Itu mendapatkannya dengan cara apa namanya? Paksa atau jahat itu kan. Maka caranya untuk taubatnya Bapak harus dikembalikan. Kalau Bapak mencuri duit orang, caranya taubatnya gimana Pak?
Balikan. Pak, maaf Pak ya, malam Sabtu kemarin saya ambil duit Bapak 50 juta, nih Pak saya kembalikan, gitu. Kira-kira Bapak ditangkap polisi nggak habis itu Pak? Pasti ditangkap polisi. Itu makanya duit haram kalau diambil dengan cara yang nggak baik itu Pak, susah mengembalikannya dan malu. Malu nggak Pak? Malu nggak? Jawablah, malu nggak? Malu lah, malu. Kalau orang korupsi gimana kan? Ada orang bertanya gini Pak Ustadz, ya korupsi Pak Ustadz banyak Pak Ustadz. Ada tuh di sebuah daerah Pak. Dia cuman pegawai kecil, baru tamat SMA langsung jadi maaf nih ASN. Nah, terus dia ini orangnya telaten Pak. Setiap minggu itu dapat amplop satu gitu. Setelah 10 tahun Pak, tahu nggak Bapak berapa dia mendapatkan amplop jumlahnya Pak? 10 tahun dia kerja 800 juta. 10 tahun Pak, berarti setahun dia dapat berapa Pak? 80 juta Pak. Kesebulan dia berapa Pak? Untuk amplop-amplop itu Pak? 6 sampai 7 juta. Berapa? Dari luar gaji itu Pak. Karena gaji kan transfer. Kalau ini amplop Pak, amplop pelicin Pak. Padahal instansinya enggak bagus. Itu di kabupaten Pak. Apalagi kalau di provinsi itu, gede tuh. Ini rahasia umum. Dia tanya, Ustaz, terus duitnya gimana tuh Ustaz? Saya bilang apa? Saya kalau kembalikan Pak Ustaz, saya tangkap polisi Pak Ustaz. Terus gimana? Gini aja lah kata saya. Gini, berapa duitnya? Besar ternyata Pak, 800 juta. Dia bilang gini, kata dia. Gini saya bilang, bukan. Bapak cepat sekali mainnya. Bapak bangunkan saja ke fasilitas umum. Sebab kalau dikasih tahu nanti ke polisi dia masalah lebih besar lagi kan. Bangun misalnya cicil aja misalnya 50 juta sekarang Pak bangunin jalan ini. Tapi kalau orang bertanya, Pak duit mana tuh Bapak baik betul, Bapak bangun jalan sendiri, duit dari mana? Nggak ada, duit nemu. Nggak boleh bilang itu duit saya, itu sedekah saya, itu sosial saya. Nggak boleh, pokoknya mengatasnamakan diri terhadap duit yang kita curi, boleh nggak Pak? Jadi bilang apa Pak? Duit nemu. Nah itu cara taubatnya Pak. Taubatnya begitu. Ya Pak ya. Enggak boleh apalagi haram bagian haram juga. Pak Haji silakan Pak. Ya. Bagaimana dengan orang tua yang justru menyesalkan anaknya sendiri, anaknya sendiri. Jelas anaknya bodoh, mengusir orang banyak. Ancamannya apa? Orang tua yang Baik. Orang tua yang menyia-nyiakan anak, tidak mendidik anak, maka orang tua tersebut dianggap telah melalaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan setiap amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nanti ada, tapi anak enggak boleh mempermasalahkan orang tua Pak. Orang tua yang harus langsung dipermasalahkan oleh Allah yang mempermasalahkan langsung. Jadi gini Pak, jangan gitu Pak. Orang tua yang udah baik nih ada di sini. Orang tua sudah baik dan betul-betul mendidik anaknya jadi anak baik. Meninggal orang tua itu anak tetap jadi jahat contohnya. Orang tua yang dikubur ditanya sama Allah, kamu orang tua gimana kamu nih, kata Allah. Kamu nggak didik anak kamu tuh, mencuri anakmu itu mencuri, kamu didik nggak? Apa kata orang tua? Aku sudah didik ya Allah, dia aja yang begitu. Itu kan anak kamu mencuri. Yang berbuat anaknya yang ditanya adalah ayahnya. Padahal ayahnya sudah didik anaknya jadi baik. Makanya kata Nabi Muhammad, jangan susahkan orang tuamu. Jangan dia sempat ditanya atas kejahatan yang kamu lakukan. Jadi yang bertanya siapa Pak? Langsung Allah. Itu orang tua yang baik. Kalau orang tua yang jahat, betul-betul jahat, gimana dia di hadapan Allah kira tuh Pak? Kamu gituin anak kamu ya? Apa jawabannya? Iya Allah, aku yang ngajarin dia mencuri. Dipukul sama Allah. Kamu salah nih. Jadi yang langsung menyalahkan orang tua siapa Pak? Allah. Tapi anak adabnya nih, kan cita adab nih Pak. Adabnya anak tidak boleh mempertanyakan perbuatan orang tua, walaupun orang tuanya itu salah.
Benar nggak Pak? Bapak kalau pertanyakan perbuatan Bapak dari anak Bapak mempertanyakan perbuatan Bapak, sakit hati nggak Pak? Jawablah, walaupun itu benar, Bapak mau benar nggak? Pasti nggak mau benar. Kenapa? Anak, mau Pak. Makanya anak itu nggak usah. Makanya saya bilang kalau ingin memperbaiki orang tua Bapak, jangan lewat mulut anak, tapi mulut Pak RW, Pak RW nanti. Udah habis Pak ya, cukup ya. Makasih. Pak RW mau nanya Pak RW? Enggak, jangan Pak. Makasih. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.